Ya pemirsa, Kejagung memberikan alasan mantan Jampitsus Febri Ardiansah belum ditahan meski sudah diperiksa penyidik selama 11 jam lamanya. Saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam satu perkara yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang juga mencakup dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan belum menahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansyah meski telah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri yang turut disertai dugaan tindak pidana pencucian uang. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyata mengatakan penahanan belum dilakukan karena pemeriksaan terhadap Febri baru pertama kali dilakukan setelah pelimpahan tahap 2 dari penyidik Kops Tindak Pidana Korupsi Polri. Prinsipnya kan kita percayakan kepada kami, makanya kami transparan. Kami laksanakan ini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan Kejaksaan. Masyarakat untuk kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Pak Kapus, Baik ya. Nah benar. Sudah ditahan belum Pak Eva Pak? Oh, kan baru dipanggil sekarang. Nanti. tapi beda terakhir. Pak izin Pak, udah di dalam Pak. Saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam satu perkara yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang juga mencakup dugaan TPPU. Status tersebut merujuk pada surat perintah penyidikan sprindik yang dilimpahkan dari penyidik Polri ke Kejagung. Sementara itu, dua perkara lain yang juga menyeret nama Febri yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN serta penyelesaian utang anak usaha PT Krakatau Steel masih dalam pengembangan penyidik Polri dan belum dilimpahkan ke Kejagung. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, setelah menerima berkas perkara penyidikan dari polisi, penyidik Kejagung langsung memeriksa mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Publik pun ragu, bisakah Kejagung transparan menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri. Setelah kepolisian menyerahkan berkas perkara penyidikan Febri Ardiansyah ke Kejagung, penyidik Kejagung langsung memeriksa Febri Ardiansyah sebagai tersangka. Febri dibidik untuk 3 kasus mega korupsi dan pencucian uang. Walaupun sudah menunjukkan itikat baik menyelidiki kasus Febri, namun banyak pihak meragukan jika Kejagung akan transparan dalam membongkar kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Jampitsusnya. Bahkan ahli politik pertahanan dan keamanan Hermawan Sulistyo ragu jika Kejaksaan Agung akan independen dalam menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri. Nggak mungkin lah independen. Cuman independensi itu derajatnya berapa gitu. Kalau 100% nggak mungkin itu. Intervensi itu sudah dipastikan ada. Wong Menhan aja datang terus nggak takut tuh penyidiknya. Jadi kalau soal independensi saya nggak percaya. Mungkin ada 1-2 nanti jaksanya yang berani, ya kita tunggulah. Kejaksaan Agung tampaknya paham dengan keraguan publik, apalagi yang menjadi tersangka adalah tokoh penting di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung pun memastikan jika Korps Adiaksa itu akan profesional dan transparan dalam menangani kasus Febri Ardiansyah. Kejagung bahkan membuka pintu selebar-lebarnya bagi DPR dan KPK untuk ikut mengawasi proses penyidikan Febri Ardiansyah. Kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Portas Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Setelah mengeluarkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik, Kejagung langsung memeriksa Febri Ardiansyah dan rekannya Don Rito. Keduanya terjerat 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batubara di PT PLN. Jika Don Rito sudah ditahan, Febri Ardiansyah justru hingga kini masih melenggang bebas. Tim Liputan Ainus melaporkan.
Ya pemirsa, perbedaan perlakuan hukum terhadap dua tersangka kasus Asabri limpahan Polri menuai sorotan publik. Don Rito, tersangka dari pihak swasta, resmi ditahan dengan rompi merah muda Kejagung. Sementara tersangka lainnya, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, tidak ditahan usai diperiksa selama 11 jam oleh penyidik Kejagung. Kejaksaan Agung resmi melanjutkan penanganan 3 kasus korupsi yang dilimpahkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Kelanjutan perkara ini ditandai dengan penyerahan berkas, barang bukti, serta para tersangka pada Jumat 17 Juli 2026. Kendati sama-sama menyandang status tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asabri, 2 orang yang diserahkan memiliki status penahanan berbeda. Don Rito, tersangka dari pihak swasta yang sebelumnya mendekam di sel penyidik Polri, kini resmi melanjutkan masa penahanannya di bawah kewenangan Kejagung. Saat pelimpahan barang bukti dan tersangka, Don Rito memang telah berstatus sebagai tahanan atas penetapan Kortas Tipikor Polri. Namun usai diserahkan dan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung, penampilan Don Rito berubah. Don Rito yang sebelumnya mengenakan rompi oranye Polda Metro Jaya kini resmi menjadi tahanan Kejagung dengan balutan rompi merah muda. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggo Wongso, mengaku sangat kecewa atas penahanan kliennya terkait sangkaan korupsi PT Asabri Klaster Tangkian. Handika mengklaim Don Rito tidak pernah terlibat maupun mengetahui perkara Tangkian yang sempat ditangani Kejagung. Handika bahkan menyebut kliennya merupakan korban dari perseteruan antara 2 lembaga penegak hukum. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya. Klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho. Ya. Bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif. Dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan. Semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Kondisi sebaliknya terjadi pada mantan Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah. Bersamaan dengan penyerahan barang bukti, Febri turut diperiksa sebagai tersangka. Kuasa hukum Febri, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan kliennya dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik. Berbeda dengan Don Rito, Febri tidak ditahan usai pemeriksaan. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai, ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Korps Adiaksa memutuskan tidak menahan Febri bahkan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama 11 jam. Perbedaan perlakuan hukum terhadap kedua tersangka ini pun menuai sorotan publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, uang sebanyak 476 miliar rupiah dan 74 kilogram emas batang yang ditemukan polisi di rumah Febri Ardiansyah diklaim milik Don Rito. Namun benarkah uang dan emas banyak itu hanya milik Don Rito seorang? Di rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat inilah polisi menemukan 476 miliar rupiah. Gepokan uang dari rupiah dan valuta asing tersimpan rapi di dalam brankas di lantai 1. Yang mencengangkan, selain tumpukan uang, polisi juga menemukan 74 kg batang emas. Belakangan diketahui rumah yang digeledah polisi adalah milik Febri Ardiansyah. Anehnya, Febri saat itu masih menjabat sebagai Jampitsus, membantah jika duit dan emas di rumahnya bukanlah miliknya.
Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tak lama si pemilik rumah akhirnya mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Bersama rekannya Don Rito, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang. Tak lama muncul pengakuan dari Don Rito. Melalui pengacaranya ia mengaku jika 476 miliar rupiah dan 74 kg emas di rumah Febri adalah miliknya. Tahun 2024, Pak Idon meminta izin membangun berangkas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan. Ada 74 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kini uang dan emas yang diakui milik Don Rito sudah diserahkan polisi ke penyidik Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, benarkah tumpukan uang dan emas batangan itu milik Don Rito atau ada pemilik lain yang justru enggan mengakuinya? Tim Liputan iNews melaporkan. Dinilai cacat prosedur dan langgar hukum, pengalihan berkas perkara mantan Jampitsus Febri Ardiansyah dari kepolisian ke Kejagung digugat ke pengadilan. Sementara menurut polisi, pelimpahan berkas Febri ke Kejagung dilakukan demi sinergitas antar lembaga. Selain timbulkan kemarahan publik, kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Ardiansyah juga timbulkan kontroversi. Sejumlah pihak mempermasalahkan pengalihan berkas perkara dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI bahkan sudah melayangkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. LP3HI menilai pengalihan penyidikan kasus Febri Ardiansyah oleh Kortas Tipikor cacat prosedur formil dan melanggar hukum pidana. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dengan cara mengalihkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung itu tidak sesuai. Pertama, memang dalam aturannya tidak ada. Di dalam KUHP itu pelimpahan itu bisa terjadi kalau berkasnya lengkap dari penyidik kepada penuntut. Kalau antar penyidik hanya bisa dilakukan oleh KPK dalam bentuk pengambil alihan. Tidak hanya LP3HI, Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI juga akan gugat Kortas Tipikor atas tindakan mengalihkan perkara ke Kejagung. Pengalihan kasus ini dari polisi ke jaksa, itu mau Anda lawan? Ya kita uji, bukan dilawan loh ya, kita uji. Pra-peradilan dia lah. Ya kalau memang nanti dikabulkan biar tetap di polisi. Kan gitu. Kalau ditolak berarti ya boleh ke jaksa kan. Sementara itu Kortas Tipikor Polri menyebut jika penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan sudah sah secara hukum. Bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas. Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi, yakni pengadaan batu bara PT PLN, korupsi di PT Asabri, dan korupsi PT Krakatau Steel. Jika rekannya sesama tersangka Don Rito sudah ditahan, hingga kini Febri masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Kejaksaan Agung sempat meralat pernyataannya tentang status hukum mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Dalam pernyataan terbarunya, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan status hukum Febri masih tetap tersangka terkait kasus dugaan korupsi batu bara, Asabri, dan juga Krakatau Steel.
Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah penyerahan perkara dari Kortas Tipikor Polri terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3 yaitu terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua sprindik nomor 44 dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan misalnya yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk dan semenjak diterbitkan sprindik maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawalan dari legislatif. Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang menangani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kita informasi lainnya pemirsa, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi membantah tudingan dirinya meninggalkan amplop untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan disampaikan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Mantan Bupati Kuantan Singingi Kuansing Suhardiman Ambi membantah pernah memberikan amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jumat siang. Suhardiman menegaskan amplop yang diduga berisi uang pecahan dolar Singapura tersebut bukan berasal dari dirinya. Bahkan ia mengaku tidak mengetahui adanya amplop yang disebut ditemukan usai pertemuannya dengan Raja Juli. Di amplop apa? Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya? Itu bapak yang ngasih, Pak. Bapak dari bapak. Gue bapak yang ngasih. Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Kasih tanggapannya dong, Pak. Sementara itu KPK menyatakan laporan penolakan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah selesai diproses di Deputi Pencegahan. Meski demikian, penyidik KPK masih mendalami pihak yang berinisiatif memberikan amplop serta motif di balik itu. Terkait dengan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Menhub ini sudah case close. Sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya. Karena dalam konstruksi perkaranya, Pak Bupati setelah mengumpulkan uang dari para pihak tersebut, kemudian uang ini diberikan kepada Pak Menteri. Nah, ini tentu didalami. Maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Bupati Kuansing Suhardiman Ambi pernah beraudiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 terkait pelepasan kawasan hutan. Usai pertemuan, Raja Juli mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing Suhardiman. Dirinya langsung memerintahkan agar amplop tersebut dikembalikan pada 12 Juni 2026 sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Suhardiman Ambi. Tim Liputan News melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tegaskan bahwa kelaparan hingga kemiskinan harus diberantas untuk mempersiapkan generasi Indonesia di masa depan. Ia juga tegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran demi mempercepat penghapusan kelaparan, kemiskinan, dan juga kemiskinan ekstrim di Indonesia. Bahkan apabila diperlakukan ataupun diperlukan anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dikurangi untuk pastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di Panen Raya inisiasi TNI di Malang, Jawa Timur pada hari Jumat.
Ya, ini ritual. Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian. Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Ya pemirsa, harga daging ayam dan telur ayam alami kenaikan seiring dimulainya kembali program makan bergizi gratis. Kenaikan harga ini dipastikan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Harga sejumlah bahan pokok seperti daging ayam, telur ayam alami kenaikan usai program makan bergizi gratis kembali beroperasi, sering dimulainya kembali aktivitas belajar mengajar di sekolah. Di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Jawa Barat, harga ayam potong naik dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan harga telur naik dari Rp22.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Menurut pedagang, selama libur MBG harga ayam berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Turunnya harga daging ayam selama libur MBG meningkatkan daya beli masyarakat. Waktu lagi 2 minggu ke belakang, alhamdulillah rame, karena itu stabil harganya. Ini artinya penyebab naiknya apa, Pak? MBG aktif lagi. Cuma 2 minggu saya dikasih kenikmatan itu kan, harga murah, jual lancar, itu kan untung, alhamdulillah untungnya. Kalau sekarang kan malah lagi bertimang-timang lah, 50-50 sekarang mah gitu kan. Jadi nggak seperti kemarin 2 minggu ke belakang, alhamdulillah di pasarnya lancar, pembeliannya lancar, keuntungan kita lancar. Kalau sekarang kan ya agak sedikit mengeluh. Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Soponyono, Rungkut, Surabaya. Harga daging ayam kini naik menjadi Rp36.000 per kilogram, seiring dimulainya kembali program makan bergizi gratis. Kenaikan harga daging ayam ini diakui berdampak terhadap omset pedagang di pasar. Jika sebelumnya pedagang menjual 6 kuintal daging ayam dalam sehari, kini hanya bisa menghabiskan 5 kuintal. Harga ayam sekarang makin naik, Pak. Berapa, Pak? Sekitaran 35 di sana. 35 di sana. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya ya 32, 33. Ini sejak kapan, Pak, mulai naik harganya? Sekitar hampir seminggu. Para pedagang berharap ada kebijakan dari pemerintah yang membuat harga daging ayam dan telur kembali normal. Pasalnya kenaikan harga menyebabkan daya beli turun.